Lini belakang timnas Indonesia harus waspada, striker andalan Cina mengamuk, sukses cetak 3 gol dari 4 laga terakhir. Jepang sengaja pakai tim muda, kesempatan muluskan ambisi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam beri sindiran keras. Asnawi Mangku Alam susul Marcelino Ferdinand di Bali. Sinyal dipanggil, kembali ke Timnas Indonesia. Satoru Mochizuki full senyum. Timnas Indonesia Putri punya kesempatan dengan FIFA tambah slot kuota. Antar timnya lolos playoff promosi Serie A. Emil Audero berpotensi terlambat gabung TC Timnas Indonesia. Lini belakang timnas Indonesia harus waspada, striker andalan Cina mengamuk, sukses cetak 3 gol dari 4 laga terakhir. Lini belakang timnas Indonesia dipastikan harus waspada penuh sebelum hadapi Cina dalam lanjutan ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi timnas Indonesia dalam kondisi kurang mengenakan. 2 pemain dipastikan absen pada laga ini. Keduanya adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes akibat akumulasi kartu. Sementara itu, 2 nama di lini belakang juga terancam absen. Keduanya adalah Kevin Dix dan Dean James. Kevin Dix alami cedera di FC Copenhagen yang membuatnya absen hingga akhir musim. Sementara Dean James mengalami cedera di bagian hamstring. Meski sudah membaik dan ikut latihan, pemain 24 tahun tersebut belum turun bersama Go Ahead Eagles. Ancaman paling nyata dari lini depan China, pemain andalan Cina mulai menunjukkan tajinya sebelum gabung dengan tim nasionalnya. Salah satunya adalah Wei Shihao. Pemain 30 tahun tersebut berada dalam performa puncaknya bulan ini. Striker Cheng Du-rongcheng tersebut sukses memborong 3 gol dalam 4 laga terakhir. Terkini, dia mencetak gol kala Cheng Du-rongcheng mengalahkan Zhejiang dengan skor 2-1 pada 5 Mei 2025 lalu. Dirinya mencetak 1 gol dalam laga tersebut. Catatannya di Liga Super Cina sangat fantastis. Di antara para pemain lokal, Wei Shihao jadi pemain tertajam nomor 2. Wei Shihao hanya kalah dari Wang Yudong dan Tan Long. Tajamnya Wei Shihao tentu jadi oase bagi absennya beberapa andalan lini depan Cina. Untuk laga lawan timnas Indonesia, mereka tidak akan diperkuat 2 penyerang sayap andalannya, yaitu Xie Weneng dan Lin Liangming. Lin Liangming mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning. Sementara Xie Weneng masih berkutat dengan cedera. Kehadiran Wei Shihao patut jadi perhatian bagi lini belakang timnas Indonesia terutama di sektor sayap. Jepang sengaja pakai tim muda, kesempatan muluskan ambisi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam beri sindiran keras. Menurut mereka, hal itu hanyalah mimpi semata bagi timnas Indonesia lantaran Jepang tetaplah tim kuat meski harus turunkan pemain pelapis. Langkah timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Namun, 2 pertandingan yang dihadapi berikutnya tidaklah mudah. Ada Cina dan Jepang yang siap menghadang laju pasukan Patrick Kluivert untuk melenggang dengan bebas ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menjaga jarak poin dari kedua pesaing terdekat mereka, maka timnas Indonesia diwajibkan meraih setidaknya 1 kemenangan di laga berikutnya. Mungkin saat berjumpa Cina, skuad merah putih bisa curi poin penuh. Namun Jepang sebagai tim kuat di grup C bukanlah lawan sembarangan. Pasalnya, Jepang merupakan satu-satunya kontestan grup C yang belum tersentuh kekalahan hingga sudah memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Di sisi lain, di tengah kegundahan itu, muncul kabar burung yang mengatakan jika Jepang akan sengaja mengalah demi lihat timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kabar ini datang setelah pelatih Jepang Hajime Moriyasu berniat tak membawa pemain inti mereka karena cedera atau jadwal yang padat di klubnya. Berita ini kemudian viral di kalangan penggemar sepak bola Vietnam. Media lokal lantas heran mendengar Jepang rela kalah demi timnas Indonesia. Kemungkinan besar tim Jepang hanya akan menurunkan tim cadangan untuk menyambut Indonesia, jelas media Vietnam, Soha.
Hal ini menjadi peluang yang sangat menguntungkan bagi pelatih Patrick Kluivert dan anak asuhnya untuk mengincar poin, bahkan 3 poin penuh. Lanjutnya, media Vietnam kemudian memberikan sindiran pedas. Mereka mengatakan kalau timnas Indonesia terjebak mimpi lantaran Jepang tak mungkin melakukan hal sekonyol itu. Media Indonesia bermimpi Jepang sengaja kalah agar tim tuan rumah bisa melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tegas Soha. Kata media Vietnam, timnas Indonesia terlalu percaya diri dengan pernyataan pelatih Hajime Moriyasu yang berniat menyimpan pemain intinya. Media Indonesia meyakini timnas Indonesia berpeluang besar melaju ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 berdasarkan pernyataan pelatih tim Jepang, pungkasnya. Timnas Indonesia akan terlebih dahulu menjamu Cina pada tanggal 5 Juni sebelum bertolak ke Osaka untuk meladeni tim papan atas Jepang 5 hari setelahnya. Asnawi Mangku Alam susul Marcelino Ferdinand di Bali, sinyal dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangku Alam sudah menyelesaikan musim di Liga Thailand. Pemain 25 tahun tersebut menjalani musim yang apik di negeri Gajah Putih. Total, Asnawi tampil dalam 28 pertandingan di Liga Thailand musim ini. Selain itu, dirinya mencatatkan 1 gol dan 1 assist untuk timnya. Setelah Liga Thailand selesai, Asnawi Mangku Alam langsung pulang ke tanah air. Kabar tersebut diketahui dari unggahan story di akun Instagram Marcelino Ferdinand. Asnawi Mangku Alam berfoto bersama Marcelino Ferdinand di salah satu di tempat gym. Tak hanya Asnawi dan Marcelino, ada 2 nama lain yang gabung dalam momen tersebut. Kedua nama tersebut adalah Ronaldo Kuateh, Cayapipat Supunpasuch, dan Irfan Fandi. 2 nama terakhir adalah rekan setim Asnawi Mangku Alam di Port FC. Foto tersebut jelas memunculkan spekulasi baru. Kehadiran ex-pemain PSM Makassar memunculkan spekulasi apakah dirinya kembali dipanggil ke skuad timnas Indonesia lagi. Pasalnya, Asnawi Mangku Alam absen dalam 2 jeda internasional terakhir. Pada bulan November 2024, Asnawi absen karena cedera bersama timnya. Lalu pada bulan Maret 2025, bek asal Makassar tersebut tidak dapat panggilan tim nasional dari Patrick Kluivert. Dirinya baru tampil saat timnas Indonesia menjalani turnamen ASEAN Cup 2024 pada Desember 2024 lalu. Sayangnya, skuad Garuda terhenti di fase grup saat itu. Pada bulan Juni 2025, ada kemungkinan Asnawi Mangku Alam bakal mendapatkan panggilan. Pasalnya, Patrick Kluivert sangat membutuhkan amunisi di sektor bek kanan. Bek kanan nomor 1 timnas Indonesia saat ini, Kevin Dix saat ini berpotensi absen karena cedera. Faktor yang mendukung kondisi tersebut adalah Bali bakal jadi lokasi kamp pemusatan latihan, TC, skuad Garuda. TC sendiri bakal digelar mulai 26 Mei 2025. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang untuk 2 laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satoru Mochizuki full senyum, Timnas Indonesia Putri punya kesempatan dengan FIFA tambah slot kuota. Tim peserta Piala Dunia Wanita 2031. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan konfederasi dan pihak yang terkait untuk meningkatkan minat terhadap sepak bola wanita di seluruh dunia. Dengan penambahan jumlah peserta, maka representasi tim akan lebih berkembang ke banyak negara dan membuka akses pemain untuk tampil di kompetisi elit. Bertambahnya, jumlah peserta membuat FIFA akan menerapkan format 12 grup dengan membuat jumlah pertandingan bertambah dari 64 laga menjadi 104 laga. Penambahan laga ini pun akan membuat turnamen diperpanjang selama 1 pekan. Penerapan format baru ini pun tidak hanya ditetapkan untuk Piala Dunia 2031, tapi juga 2035 mendatang.
Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut penambahan jumlah peserta ini pun digunakan FIFA agar federasi di berbagai negara dapat mengembangkan struktur sepak bola wanita. Tidak hanya itu, Piala Dunia Wanita 2023 menjadi patokan keputusan penambahan kuota tim peserta diambil. Antar timnya lolos playoff promosi Serie A, Emil Audero berpotensi terlambat gabung TC Timnas Indonesia. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero baru saja sukses mengantar Palermo lolos ke playoff promosi Serie A musim 2025-2026. Palermo FC resmi mencapai target minimal untuk finish di zona 8 besar klasemen Serie B, kompetisi kasta kedua Liga Italia musim ini. Tim peringkat 1-2 berhak meraih tiket promosi otomatis ke Serie A musim depan. Jatah tersebut sudah diamankan sang juara Sassuolo dan runner-up Pisa SC. Satu jatah tersisa akan diperebutkan tim peringkat 3-8 melalui jalur play-off. Palermo berhasil memastikan tempat di fase tambahan itu berkat hasil terbaru di pekan ke-38, Jumat, 9 Mei 2025. Kabar tersebut juga punya imbas pada persiapan Emil Audero di skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, jadwal playoff promosi Serie A berpotensi membuat Emil Audero terlambat gabung ke kamp pemusatan latihan Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, 2 tim teratas klasemen reguler dipastikan promosi otomatis ke Serie A Italia, sedangkan peringkat 6 tim di bawahnya harus mengikuti babak playoff. Lalu 1 tempat terakhir di babak playoff masih akan diperebutkan antara Cesena dan Bari. Dalam babak playoff, peserta akan dibagi menjadi 2 grup, di mana tim peringkat 3 dan 4 langsung melaju ke semifinal. Sementara itu, tim peringkat 5 hingga 8 akan bertanding lebih dulu dalam 2 pertandingan terpisah dengan sistem gugur. Pemenang dari masing-masing semifinal akan melaju ke final untuk memperebutkan tiket terakhir ke Serie A 2025 sampai 2026. Jika Palermo bertanding sampai pertandingan terakhir playoff promosi Serie A, maka Emil Audero bakal tetap bersama Palermo sampai 1 Juni 2025. Sementara TC Timnas Indonesia bakal digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Emil Audero diharapkan tidak cedera dan tetap fit untuk 2 laga krusial Timnas Indonesia. Pasalnya, kiper berdarah Mataram tersebut bakal menggantikan Maarten Paes yang menerima sanksi akumulasi kartu kuning saat melawan Cina. Laga lawan Cina bakal digelar 4 hari setelah playoff promosi Serie A, yaitu pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Respon mengejutkan Tom Hei saat tahu Timnas Indonesia akan hadapi Malaysia. Tom Hei menantikan laga Timnas Indonesia melawan Malaysia. Indonesia masih merancang agenda untuk menggelar pertandingan pada bulan September. Pasalnya, saat itu agenda Timnas sedang kosong dan mereka butuh laga untuk mematangkan tim. Saat ini skuad Garuda sedang bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hei cukup antusias mendengar kabar terkait pertandingan melawan Malaysia. Menurutnya, ini bisa jadi pertandingan yang baik karena laga akan berjalan dengan tensi tinggi. Apalagi, kedua tim memiliki sejarah persaingan yang sengit dan ini menjadi hiburan tersendiri. Ya, saya penasaran tentang itu melawan Malaysia. Sebenarnya selalu bagus untuk bermain dalam laga seperti itu, kata Tom Hei dilansir dari kanal YouTube The Hei Way. Pemain asal Almere City ini juga sudah paham dengan hubungan kedua tim. Panasnya laga akan membuat pemain lebih bersemangat untuk mempersembahkan kemenangan. Laga akan semakin istimewa saat bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi kita akan lihat, mungkin akan lebih banyak mendengar tentang itu di masa depan. Mungkin akan seperti laga uji coba lanjutnya. Meski berjuluk laga persahabatan, akan banyak emosi yang muncul pada derby keras Asia Tenggara ini. Dia melihat bahwa pertandingan akan berjalan ketat dan penuh gengsi dari kedua tim. Saya pikir
Kedua tim akan benar-benar ingin menang. Tentu ini akan jadi lebih dari pertandingan uji coba. Tutupnya. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa beberapa opsi sudah dirancang untuk bulan September. Salah satunya adalah menggelar mini turnamen dengan mengundang beberapa negara. Namun, rencana ini masih dikaji dan PSSI belum memberikan keputusan. Kemudian ada ide untuk menggelar mini turnamen. Ada beberapa negara yang mulai kita tawarkan untuk bermain di Indonesia, ada Lebanon bisa juga, isunya ada Malaysia mungkin juga. Tetapi kita belum tahu karena masih proses dan September masih lama dan masih menunggu tahapan selanjutnya, ungkap Arya. Maarten Paes akui, tak pernah menyesal bela timnas Indonesia. Cerita menyentuh dengan sang nenek hingga mimpi jadi nyata. Maarten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024. Ia lahir dan besar di Belanda. Berkat sang nenek yang lahir di Kediri, Jawa Timur, Paes berhak membela timnas Indonesia. Tahun lalu, mereka menghubungi saya dan itu datang di waktu yang tepat. Kata Paes dari Instagram MLS dalam video yang diunggah pada Jumat, 9 Mei 2025. Menurut saya, yang benar-benar membantu saya adalah inspirasi dari nenek saya. Beliau telah meninggal, ujarnya. Mantan kiper FC Utrecht ingin memberikan sesuatu kepada sang nenek. Ia juga menilai membela timnas Indonesia adalah mimpi yang menjadi realita. Memberikan penghormatan kecil kepadanya adalah hal yang kecil, sebuah kehormatan besar baginya. Saya tidak pernah menyesali keputusan itu, saya sangat menyukainya sejauh ini. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, ujar kiper FC Dallas itu. Kiper 16 tahun itu menceritakan kedekatannya dengan sang nenek, sehingga ia banyak tahu tentang sejarah latar belakang yang menyentuh. Nenek saya adalah ibu baptis saya, jadi kami sering menjadi staf ketika saya masih kecil. Kami memasak makanan Indonesia bersama-sama, ujar Paes. Dan beliau menjadi guru sejarah saya di sekolah menengah. Selama pelajaran dari beliau bercerita tentang sejarahnya, kenangan indahnya di sana. Tetapi juga tentang Perang Dunia Kedua saat beliau berada di kamp bersama Jepang. Kisah-kisah ini tidak pernah dibagikannya kepada siapapun. Dan ikatan kami menjadi semakin kuat, ujarnya. Sementara itu, Paes akan menghadapi 2 laga terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Kendang pada 5 Juni 2025. Paes absen dalam laga tersebut karena akumulasi kartu kuning. Kemudian, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Paes bisa kembali bermain dalam laga tersebut. Ia sudah memilih 8 caps bersama Timnas Indonesia. Dulu tinggalkan Australia, gara-gara ditahan Timnas Indonesia, Graham Arnold ditunjuk jadi pelatih Timnas Irak. Graham Arnold kembali bekerja usai mundur dari Australia pada September lalu, gara-gara diimbang Timnas Indonesia. Graham Arnold bakal kembali berkeringat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil akhir 0-0 membuat Australia hanya mengoleksi 1 poin dari 2 laga pertama, mengingat sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain. Diimbangi negara yang berjarak lebih dari 100 peringkat FIFA, Arnold memutuskan mundur dari kursi pelatih Australia. Mantan asisten Gus Hiddink itu kemudian mengambil masa istirahat sebelum dipekerjakan lagi oleh salah satu negara elit Asia. Pada Sabtu, 10 Mei 2025, Timnas Irak mengumumkan sosok 61 tahun itu sebagai pelatih baru. Ia menggantikan Jesus Casas yang membawa Irak lolos ke putaran ketiga. Kami dengan senang hati mengumumkan Graham Arnold sebagai pelatih baru Timnas Irak, tulis Federasi Irak di Instagram. Selamat datang bersama Singa Mesopotamia. Irak saat ini menghuni peringkat 3 grup B dengan 12 poin, berjarak 1 poin dari peringkat 2 Yordania.
Dengan posisi itu, Zidan Iqbal DKK berpeluang bertemu Indonesia pada putaran keempat kualifikasi zona Asia. Putaran keempat akan diikuti 6 negara yang menempati peringkat 3 dan 4 dari 3 grup. Pesan Erick Thohir kepada timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang, jangan sampai seperti bertemu Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan sebuah pesan kepada timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Erick Thohir berharap timnas Indonesia jangan terlalu percaya diri menghadapi kedua negara tersebut. Dalam laga itu, timnas Indonesia tampil terlalu percaya diri di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kepercayaan diri itu yang membuat lini belakang timnas Indonesia kosong dan membuat Australia berhasil mencetak banyak gol. Laga melawan Australia menjadi sebuah pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Kini, timnas Indonesia akan bertemu China pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, timnas Indonesia bertemu Jepang pada laga ke-10 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Panasonic Saita Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Erick Thohir meminta timnas Indonesia harus tetap optimis. Meski begitu, jangan terlalu percaya diri karena membutuhkan 2 kemenangan. Kami harus tetap optimis. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu tidak mudah. Tapi kami tidak pernah tahu dan inilah sepak bola, kata Erick Thohir Sabtu 10 Mei 2025. Erick Thohir ingin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu masih terbuka karena saat ini timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 9 poin. Timnas Indonesia bersaing dengan Australia dan Arab Saudi yang berada di atasnya. Tersisa 1 tiket lagi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang dari grup C. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, di mana pertandingan itu tidak mudah. Saya tidak mau mereka meremahkan lawan khususnya kontra Jepang karena kami bermain tandang. Tapi sepak bola itu 50-50. Kami percaya diri melawan Australia, tapi kami menelan kekalahan 1-5 dan itulah sepak bola. Tutup Erick Thohir. Witan Sulaiman ungkap hal yang buatnya tersingkir dari timnas Indonesia, bawa-bawa Carlos Pena. Performa Witan Sulaiman bersama Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025 tidak bagus. Jarangnya mendapatkan menit bermain di Persija membuat Witan Sulaiman tersingkir dari timnas Indonesia. Padahal sebelumnya Witan Sulaiman menjadi pemain yang sering dipanggil ke timnas Indonesia. Sang pemain akhirnya buka suara perihal penurunan performanya musim ini. Berbicara kepada awak media termasuk bolasport.com, Witan Sulaiman mengatakan faktor penting di balik permainannya yang berkurang. Kata Witan Sulaiman, ia menilai mungkin adanya rasa kurang kepercayaan diri dari mantan pelatih Persija, Carlos Pena. Carlos Pena datang ke Persija jelang Liga 1 2024-2025 dimulai. Pelatih asal Spanyol itu dipercaya menukangi Persija selama 30 pertandingan di Liga 1 2024-2025. Belum lagi permainan Persija di Piala Presiden 2024 sebelum. Liga 1 2024-2025 dimulai. Dari banyaknya pertandingan di Liga 1 2024-2025, Witan Sulaiman hanya bermain 985 menit. Jumlah pertandingannya itu 26 laga, namun Witan Sulaiman lebih sering bermain dari bangku cadangan. Penurunan kualitas dari Witan Sulaiman membuatnya tidak dipanggil ke timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert.
Witan Sulaiman dicoret saat timnas Indonesia mau menjalani pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Maret 2025. Witan Sulaiman tentu saja bersedih. Ia menilai tidak dipanggilnya ke timnas Indonesia karena taktik dari Carlos Pena di Persija. Taktik 3-4-3 di Persija sepertinya tak masuk dengan skema permainannya. Kalau saya pribadi mungkin di musim ini, saya kurang mendapatkan menit bermain sama pelatih lama, Carlos Pena. Ya mungkin saja karena saya kurang cocok dengan strateginya. Atau saya sendiri tidak tahu itu kenapa, kata Witan Sulaiman. Di sisa 3 pertandingan terakhir di Liga 1 2024-2025, Witan Sulaiman ingin menunjukkan tajinya. Ia berharap bisa banyak mendapatkan kesempatan bermain oleh pelatih Persija saat ini, Ricky Nelson. Ya, Carlos Pena sudah dipecat oleh manajemen Persija. Adapun 3 pertandingan tersisa Persija ke depan menghadapi Bali United, PSS Sleman, dan Malut United. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjalani 2 laga melawan Cina dan Jepang pada grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Juni 2025. Witan Sulaiman ingin kembali lagi ke timnas Indonesia. Target pasti ingin kembali ke timnas Indonesia, itu pasti. Saya akan buktikan di sisa 3 laga ini dan layak ke timnas Indonesia. Tutup Witan Sulaiman. Pelatih Australia diliputi rasa cemas jelang hadapi Jepang meski sukses bantai timnas Indonesia. Australia dijadwalkan akan menghadapi Jepang dalam laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Perth Stadium, Perth, Kamis, 5 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat Australia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026 langsung. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung terbuka lebar buat Australia setelah Maret lalu mereka tampil apik. Australia tampil luar biasa saat menjamu timnas Indonesia di Sydney. Tony Popovic diliputi rasa cemas jelang melawan Jepang pada laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena ia menerima banyak tekanan agar Australia bisa segera memastikan tiket dan lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini Australia menempati peringkat kedua klasemen grup C dengan mengemas 13 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena Arab Saudi ada di peringkat ketiga dengan mengemas 10 poin. Mereka dipepet oleh timnas Indonesia yang berada di posisi keempat dengan 9 poin. Situasi ini membuat Australia, Arab Saudi, dan timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bisa finish di posisi runner-up grup C dengan sisa 2 laga lagi. Pasalnya, tim yang berhasil finish di posisi runner-up bakal bisa menemani Jepang yang telah lolos lebih dahulu ke Piala Dunia 2026 dengan memimpin puncak klasemen dengan 20 poin. Menurutnya, ini tantangan yang tak akan mudah karena Australia akan menghadapi Jepang yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia. Tony Popovic diliputi rasa cemas dan takut karena Jepang diketahui dihuni banyak pemain yang berkarir di Eropa. Untuk itu, pertandingan melawan Jepang tak akan menjadi laga mudah buat Australia. Hal yang menjadikan rasa cemas adalah ia penasaran apakah Australia bisa tampil lebih baik daripada sebelumnya. Dalam leg pertama saat Australia bertandang ke markas Jepang, mereka bisa menahan Samurai Biru dengan skor 1-1. Oleh karena itu, dengan tekanan besar, tim ingin lolos menyusul Jepang. Tetapi, ia diliputi rasa cemas karena takut tak bisa meraih hasil lebih baik saat dalam situasi krusial untuk menentukan langkah menuju Piala Dunia 2026. Namun, apapun itu, Tony bertekad membawa Australia bisa lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Bukan Emil Audero, apakah Patrick Kluivert beri debut untuk kiper muda timnas Indonesia? Ini saat hadapi Cina.
Pertanyaan ini mengemuka menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Emil Audero sebenarnya berpeluang besar untuk debu, tetapi situasi pelik bersama klubnya, Palermo, bisa menghambat niat tersebut. Audero sebelumnya hanya menjadi cadangan dalam laga Timnas melawan Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Jika Palermo melaju hingga final playoff, Audero akan terikat hingga setidaknya 1 Juni 2025. Padahal, Timnas Indonesia mulai menjalani pemusatan latihan pada akhir Mei dan akan bertanding melawan Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu yang tersedia bagi Audero untuk bergabung sangat sempit. Ia hanya memiliki 4 hari untuk beristirahat dan menyesuaikan diri sebelum pertandingan penting tersebut. Situasi ini mengingatkan pada kejadian musim lalu ketika Jay Itzes datang terlambat dan tidak fit saat laga kontra Irak. Dalam kondisi seperti ini, pelatih kepala Patrick Kluivert harus mempersiapkan alternatif. Salah satu nama yang muncul adalah Cyrus Margono, kiper muda yang saat ini bermain di Liga Kosovo bersama KF Dukakjini. Meski level kompetisi liga tersebut tak setinggi Serie B maupun MLS, Margono menunjukkan performa menjanjikan. Pada April lalu, pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, bahkan sudah menemui Margono di Kosovo dan menyaksikan langsung kemampuannya. Margono tampil apik bersama Dukakjini, termasuk saat mencatatkan clean sheet kelimanya musim ini dalam laga imbang 0-0 kontra Pristina pada 7 Mei 2025. Hingga saat ini, ia sudah tampil sebanyak 16 kali musim ini, sebuah angka yang menunjukkan konsistensi dan kepercayaan dari klub. Dengan absennya Marten Paes dan ketidakpastian soal Emil Audero, peluang bagi Cyrus Margono untuk menjalani debut bersama Timnas Indonesia terbuka lebar. Patrick Kluivert tentu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan fisik, mental, hingga adaptasi terhadap taktik tim. Meski masih muda dan berasal dari liga yang levelnya lebih rendah, Margono memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga panggung bagi para pemain untuk menunjukkan potensi dan loyalitas terhadap negara. Apakah Patrick Kluivert akan tetap menunggu Audero dengan segala risikonya, atau justru memberikan kesempatan emas kepada Cyrus Margono untuk mencatatkan debutnya saat menghadapi Cina? Tunggu saja informasi berikutnya.